Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungannya yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman ini. 2. Penuaian terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia. Penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat sampai kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Shalom adik-adik. Shalom. Kembali lagi di Banten Kids Revival bersama Kak Levinza Dan Kak Jo. Ayo adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Sebentar kami akan memulai ibadah kami. Engkau yang berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik, siapa yang percaya bahwa Tuhan Allah kita sangat amat besar kuasanya? Ayo kita angkat satu lagu pujian Tuhan Allah di tengah kita. Semua goyang ya. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, besar. Besar, katakan dari awal, Tuhan Allah di tengah kita. Lebih semangat ya. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dari kanan. Besar. Besar.
besar. Saat masalah besar, imanku tetap besar karena Tuhanku besar. Walaupun belum besar, saat masalah besar, imanku tetap besar karena Tuhanku besar. Walaupun belum besar, saat masalah besar, imanku tetap besar karena Tuhanku besar. 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 Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Wah, ada iblis yang menyerang. Ayo adik-adik kita tolak itu dalam nama Yesus. Ayo. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ayo kita ulang lagu ini dari awal lagi ya. Let's go. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ku kuat. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ku kuat. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Haleluya. DNA kita adalah Restorasi Pondok Daud. Siapa kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik, kita angkat lagi satu pujian, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Makin semangat buat muji Tuhannya ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang,
tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Dari awal, Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. tak akan beranjak, Tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. kiri, Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah Firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Haleluya, berkemuliaan Tuhan Yesus. Ayo adik-adik, kakak mau undang kita untuk ucapin syukur, ucapin terima kasih atas kebaikan Tuhan melalui lagu ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Dari awal lagi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Yuk kakak undang untuk nyanyi lagu ini dari awal lagi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari
sembah Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Shilarabaralarabaralaraba. Terima kasih Tuhan. Oh, sembah Yesus, sembah Roh Kudus. Haleluya. Bapa baik, Kau Yesus yang baik, Engkau dahsyat. Sembah Tuhan adik-adik, sembah Tuhan. Oh, shilarabaralarabaralaraba. Oh, shilarabaralarabaralaraba. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Shalom adik-adik, shalom mami papi, shalom semuanya. Nah, sekarang kita saatnya untuk dengerin firman Tuhan ya. Kak Tasya mau nanya sama adik-adik di rumah. Siapa yang tahu Yesus itu siapa? Tuhan, betul. Siapa lagi? Yesus itu siapa? Ayo. Nah, Tuhan Yesus juga adalah manusia. Terus juga Tuhan Yesus ini adalah guru. Siapa yang punya guru di sekolah? Punya ya. Tuhan Yesus adalah guru menurut murid-muridnya saat itu di dalam Alkitab adik-adik. Tapi bukan guru biasa, bukan manusia biasa. Wah, terus apakah yang membedakan? Kita dengerin firman hari ini ya. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kalau sebentar kami mau dengerin firman Tuhan. Tuhan, berbicaralah buat setiap kami ya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Dengerin ya cerita kakak ya. Suatu waktu Tuhan Yesus ini sama murid-muridnya. Tuhan Yesus sebagai guru, dia tuh ngajak muridnya. Ada Yakobus, ada Yohanes, dan juga ada Petrus. Mereka itu naik ke atas gunung. Daki gunung yang tinggi. Gunungnya tinggi adik-adik. Terus di gunung yang tinggi itu ngapain ya? Di gunung yang tinggi itu Tuhan Yesus berdoa. Ya, berdoa itu ditemenin sama para murid-muridnya. Ada 4 orang jadinya ya sama Tuhan Yesus. Terus dia melihat ke kanan. Gak ada orang. Di kiri gak ada orang. Di atas ada awan, di bawah ada tanah, ada rumput. Tapi mereka cuma berempat doang kan? Terus Tuhan Yesus berdoa. Pas Tuhan Yesus berdoa, para murid-murid ini tiba-tiba langsung lihat. Hah? Tunggu. Coba lihat Tuhan Yesus. Mukanya adik-adik tiba-tiba langsung bercahaya. Terang banget, lebih terang dari lampu. Adik-adik pernah lihat gak? Mukanya benar-benar terang banget, berubah. Terus bajunya juga ganti loh adik-adik. Jadi baju berwarna putih dan berkilau-kilauan. Wow, keren banget ya. Tapi ini bukan sulap, ini bukan bohong-bohongan. Tertulis di dalam Alkitab.
di Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Adik-adik sambil baca ya. Terus di situ juga diceritakan, tadi kan mereka cuma berempat. Tapi pas Tuhan Yesus berdoa itu dan berubah wujud, tiba-tiba ada 2 orang lagi adik-adik. Ada Musa dan juga ada Elia. Loh, mereka datang dari mana ya? Kan tadi kita berempat doang. Wah, di situ Tuhan Yesus ngobrol sama Musa sama Elia. Ini para murid-muridnya langsung kaget. Hah, ini Tuhan Yesus lagi ngobrol. Terus para murid ini ngomong, Guru, hari ini aku tuh seneng banget loh karena aku bisa melihat ini. Kalau gitu aku bangunin kemah ya buat Tuhan Yesus, buat Musa dan buat Elia. Aku buatin kemah ya. Tapi waktu para murid ini ngomong kayak gitu, tiba-tiba ada awan yang turun dan menutupi mereka. Terus Tuhan Yesus, Musa dan Elianya nggak kelihatan loh. Kemana ya? Dan di situ para murid langsung jadi takut. Aduh, kemana ya? Kok nggak ada? Dan terdengar suara. Inilah anakku yang kupilih. Dengarkanlah dia. Terdengar suara seperti itu adik-adik. Terus mereka langsung jadi takut. Pas mereka lagi nunduk, aduh takut. Tiba-tiba dipanggil sama Tuhan Yesus. Hei para murid. Terus mereka lihat ke atas. Loh kok hilang ya? Kok Tuhan Yesus jadi tinggal sendiri? Musa sama Elia tadi mana? Ternyata saat itu Tuhan Yesus sedang menunjukkan juga sama para murid kalau Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa. Dia bukan manusia biasa, dia bukan guru biasa, tapi dia adalah Allah yang hebat, berkuasa, luar biasa pokoknya. Nah, adik-adik kalau dengar cerita hari ini, apa sih yang adik-adik bisa pelajari? Ternyata kita semua nih punya Tuhan Yesus yang berkuasa. Oleh karena itu, kita sebagai para muridnya Tuhan harus dengar-dengaran sama Tuhan Yesus. Harus jadi anak yang taat. Karena kita tahu Tuhan Yesus itu berkuasa adik-adik. Jadi kita harus ngapain? Kalau adik-adik dengerin firman Tuhan, gak cuma didengar aja, tapi harus dilakukan. Terus kalau lagi ibadah di gereja, kalau lagi di rumah juga, memuji dan menyembah Tuhan Yesus juga harus sungguh-sungguh. Karena Tuhan Yesus tuh hebat banget loh adik-adik. Yang mau bilang amin. Amin. Janji ya, mulai dari saat ini adik-adik harus jadi anak yang dengar-dengaran, anak yang taat sama Tuhan Yesus. Karena kita punya Allah yang luar biasa. Yuk sama-sama kita berdoa, yuk. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Kami belajar, kami punya Allah yang berkuasa, kami punya Allah yang hebat. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menjadi anak yang taat, yang mau dengar-dengaran dan lakuin firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Hai teman-teman, hari ini kita udah sama-sama dengerin firman Tuhan. Dan sekarang waktunya ayat hafalan. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita di Mazmur 77 ayat 14a. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Wah, gampang ya? Ayo kita sama-sama hafalin sekali lagi. Mazmur 77 ayat 14a. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Yeay! Buat kamu yang udah hafal, jangan lupa minta tolong papi-maminya buat rekamin, terus di-upload di Instagram dan di-tag ya ke BKR Modern Land. Sampai jumpa teman-teman. God bless you. Damailah Indonesia. Tuhan, kami ingin berdoa ya Tuhan untuk presiden kami ya Tuhan dan wakil presiden ya Tuhan. Kau berkati mereka, lindungi mereka ya Tuhan. Juga berkati keluarga mereka ya Tuhan.
berikan kesehatan untuk mereka ya Tuhan. Tuhan juga kami ingin berdoa untuk pemilu tahun 2024 nanti ya Tuhan. Tolong ya Tuhan berikan presiden untuk bangsa kami yang toleran dan nasionalis ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan kami berdoa untuk menemani kami ya Tuhan, kau berkati ya Tuhan untuk Bapak Niko, Mama Hermin ya Tuhan, Bunda Bersin, Jadi Peter ya Tuhan, kau berkati, kau tutup bungkus mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kau juga berkati ya Tuhan untuk setiap gereja-gereja yang ada ya Tuhan, kau satukan ya Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, sekarang teman-teman bisa memberikan persembahan atau persepuluhan dengan cara transfer melalui rekening berikut ini, atau dengan cara scan kris melalui ponselmu. Scan kris bisa pakai aplikasi BCA Mobile, Mandiri Mobile, BNI Mobile, Permata Mobile, Dana, Link Aja, OVO, GoPay, dan lain-lain. Jangan lupa memberikan keterangan ibadah anak. Ayo adik-adik, mari kita berseru seperti Yabes berseru. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari anak-anak kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Berkat yang berlimpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan penuh kemuliaan, bahkan sampai selama-lamanya. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Shalom.